Nabi Nuh diberi umur 950 tahun, berdakwah sepanjang hidup. 800 tahun beliau dakwah, dapat pengikut tidak lebih 80 orang, rata-rata 10 tahun satu. Yang dihadapi ini umat yang kurang ajar, bandel, bajingan, tengik. Kalau diceramahi, telinganya ditutup dengan tangannya. Ini saking kurang ajarnya ini umat. Diberikan dakwah, telinganya ditutup dengan tangan. Nabi Nuh ketika di puncak kesabarannya munajat, ya Rabb, bagaimana Nuh? Siang malam saya berdakwah kepada umat ini, saya sampaikan risalahmu, saya canangkan seruanmu, saya sampaikan ajaranmu. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, siang malam saya berdakwah kepada umat. Wa inni kullama da'autuhum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim, tiap kali saya sampaikan dakwah kepada mereka, mereka tutup telinganya dengan tangannya. Saya tidak sanggup menghadapi umat seperti ini, ya Allah. Habis mau kamu bagaimana Nuh? Sikat saja sudah semua ini, bikin mati saja. Nanti kalau punya anak, anaknya kafir lagi. Lebih baik bapak moyangnya, mbah-mbahnya sikat semua. Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara, jangan disisakan orang kafir, habisin semua. Itu mau kamu? Iya. Buat kapal Nuh, nanti aku turunkan banjir. Dengan apa saya membuat kapal ya Rabb? Pakai kayu Nuh. Kayunya dari mana ya Rabb? Dari pohon tentu. Pohonnya belum ada ya Rabb, tanam dulu Nuh. Membuat kapal kayunya nanam pohon dulu. Apa artinya? Perjuangan bukan simsalabim abragedabra. Perjuangan bukan makan lombok, ini hari dimakan, ini hari pedas. Perjuangan itu proses, ada keringat, ada air mata, ada darah, tempo-tempo nyawa. Itulah perjuangan. Sudah pohon ditebang, buatkan kapal di tengah kampung. Umat unjuk rasa lagi. Nuh makin gila, bikin kapal di tengah kampung, mau belayar kemana? Selesai Nuh, selesai ya Rabb, naik. Orang-orang yang beriman bersamamu naik. Binatang serba sepasang naik. Naik Nuh, naik orang beriman, naik binatang serba sepasang. Gerimis mulai turun. Setelah kapal semua terisi, Nabi Nuh kontrol. Sudah naik semua? Sudah. Nuh, Mas Bejo ada? Ada. Mbok Painem, naik sudah, masuk. Oke. Kanan anak saya ikut tidak naik kapal. Kami tidak lihat Nuh. Turun ke bawah. Ada Kanan, kami tidak lihat Nuh. Naik ke atas buritan, kelihatan Kanan tidak ikut naik kapal, kumpul bersama orang kafir di daratan. Inilah potret kehidupan, kumpul dengan orang-orang kafir. Berapa banyak anak-anak kita tidak mau ikut orang tuanya ke masjid, kumpul dengan orang-orang kafir di tempat maksiat. Nuh karena sayang kepada anak, dari atas kapal memanggil, ya bunayya rkam ma'ana. Ya, ini bahasa orang manggil Pak. Kanan, kesini nak, naik kapal sama papi. Ini terjemahan bebas. Jawab Kanan di bawah, tidak mau Pak, saya di sini saja. Jangan nak, Allah sedang murka, akan turun banjir.
Kalau datang banjir Bapak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Saya akan naik ke gunung tinggi yang bisa menyelamatkan saya dari banjir. Kan'an naik ke gunung tinggi, gunung pun tenggelam dihantam banjir. Dalam puncak kepedihan, Nabi Nuh akhirnya sadar, ya Allah, kalau orang kafir tenggelam memang saya yang minta, tapi Kan'an kan anak saya. Nuh, anggap Kan'an bukan anakmu. Wa innahu amalun ghairu salih. Nuh sadar, akhirnya bilang, ana urid wa anta turid wallahu fa'alun lima yurid. Aku punya kemauan, kau Kan'an punya kemauan, Allah juga punya kemauan. Kemauan Allah lah yang akhirnya jadi kenyataan. Nek sekarang juga kita ngadepi musim banjir. Bukan banjir air saja, banjir peradaban-peradaban yang masuk ke negeri kita, banjir maksiat, banjir munkarot. Kalau kita sudah ke masjid, kita sudah naik kapal, tolong kontrol anak-anak kita, tolong kontrol tetangga kita. Ayo naik kapal, banjir. Ditutup ayat ini dengan wala'allakum tashkurun. Atas hidayah yang diberikan kepada kita, kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, bisa takbiran, dan diakhiri dengan ungkapan tasyakkur. Tasyakkur dan tafakkur, mensyukuri nikmat. Saya berulang kali mengingatkan, nikmat bisa berubah menjadi azab kalau kita tidak pandai mensyukurinya. Nabi Ayub sebelumnya adalah orang yang kaya. Beberapa rasul memang kaya. Binatang ternaknya banyak, sawah ladangnya luas, rumahnya bagus. Iblis tidak senang kalau ada orang semut-semut saja, jalan-jalan normal baik-baik saja. Iblis dilapor, Tuhan, hambamu yang namanya Ayub itu mau ibadah karena kaya dia. Coba kau kalau dia jatuh miskin, selesai ibadahnya itu. Allah bilang, iblis, aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktikan Tuhan, silahkan. Iblis pun turun ke alam ini menggoda Nabi Ayub. Mula pertama dia binasakan binatang ternak Nabi Ayub. Lalu dirusak sawah ladangnya. Sehingga praktis dalam waktu singkat Nabi Ayub jatuh dari orang paling kaya menjadi orang paling miskin. Dan itu tidak mudah. Dan itu tidak mudah. Mudah mengalami frozen emotional attitude, shock. Sudah begitu iblis datang menemui Nabi Ayub yang sedang ibadah di mihrab dalam masjid. Ayub, ya. Sedang apa? Ibadah. Menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Tahukah kau Ayub? Kenapa? Tuhan yang sedang kau sembah sekarang ini, dia sudah bikin miskin kau. Sawah ladangmu binasa, rusak, binatang ternakmu mati semua, dan kau sekarang jadi orang miskin. Ayub, buat apa lagi nyembah Tuhan yang model begitu? Dia sudah bikin miskin kamu. Nabi Ayub senyum mendengar itu. Benar, benar. Binatang ternak saya binasa, binasa. Sawah ladang saya hancur, hancur. Dan sekarang saya jadi orang miskin, miskin. Alhamdulillahilladzi a'tani wa akhaza minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Tengoklah Nabi Ayub ini. Ketika binatang ternaknya binasa, sawah ladangnya musnah, bukan innalillahi malah alhamdulillahilladzi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kekayaan kepada saya dan sekarang mengambilnya lagi. Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Inilah yang disebut sikap istiqamah. Ibadah kita tidak bergantung kepada cuaca.
Sebagaimana di awal tentang Sa'labah bin Hatib Al-Ansari tadi, dalam keadaan miskin dia tekun ibadah, setelah diuji dengan kekayaan dia malah tidak karu-karuan. Karena itu penting bagi kita menjaga sikap istiqomah untuk tetap konsisten dan konsekuen sebagai hamba Allah dalam segala keadaan, dalam segala situasi, sehingga nilai kehambaan itu mempunyai nilai yang istiqamah.